Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Baik, siapakah hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir semua ya. Bagus, berarti anak-anak ibu semuanya anak yang rajin. Nah, hari ini kita akan belajar muatan pendidikan agama Islam kelas 1 sekolah dasar tentang materi perilaku terpuji, yaitu sikap bersyukur, pemaaf, jujur, dan dapat dipercaya. Nah, anak-anak, ayo sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Yuk berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar tersebut ada anak yang sedang menyisihkan sebagian uang sakunya untuk berinfak. Nah, berinfak merupakan salah satu bentuk kemurahan hati. Nah, ingat ya anak-anak, saat kita berinfak, kita harus ikhlas. Berinfak merupakan salah satu bentuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa sih pengertian dari bersyukur? Ya, bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan olehnya kepada kita. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan dengan cara pertama, mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, bersyukur juga dapat dilakukan dengan kalimat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya beramal baik setiap saat, berinfak dan lain sebagainya. Bersyukur merupakan perilaku terpuji. Jika kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan pahala dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang banyak. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Nah, kufur nikmat adalah tidak menyadari atau mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi jika kita kufur atas nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat pedih. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala akan mendapat beberapa manfaat atau nikmat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Kemudian manfaat kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Dengan kita bersyukur berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengingat kita. Manfaat keempat, kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat azab Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kufur nikmat. Sedangkan orang yang bersyukur maka akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Manfaat selanjutnya yaitu terhindar dari sikap sombong. Dengan bersyukur, kita akan menganggap bahwa semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Anak-anak, bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Sehingga orang yang pandai bersyukur, pasti hatinya akan lapang, tenang, dan bahagia.
Baik, materi selanjutnya yaitu sikap pemaaf. Nabi Muhammad SAW adalah teladan atau contoh bagi kita. Artinya kita harus mencontoh setiap perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu contoh yang perlu kita teladani adalah sikap pemaaf. Beliau bersikap pemaaf kepada semua umat manusia. Misalnya ketika beliau berdakwah dan ada orang yang menyakitinya, beliau tetap memaafkan orang yang menyakitinya. Bahkan beliau mendoakan agar diberi hidayah. Sikap pemaaf adalah perilaku terpuji yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala jika kita menjadi orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Oleh karena itu, jika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka kita harus memaafkannya. Dan jika kita menjadi orang yang pemaaf, itu berarti kita sudah menjadi orang yang kuat dalam menahan amarah atau hawa nafsu. Dan sebaliknya, jika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Nah, adapun contoh meminta maaf dan memaafkan, perhatikan percakapan ini ya. Nah, di sini ada percakapan Ahmad dan Ali. Di sini Ahmad meminta maaf kepada Ali. Ahmad, Ali, saya minta maaf ya, kemarin sudah berbuat salah kepadamu. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Jawab Ali, ya tidak apa-apa Ahmad, saya sudah memaafkan kesalahanmu. Yang penting kamu tidak mengulanginya lagi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu sikap jujur. Nah, anak-anak, pernahkah kalian ditanya oleh orang tuamu? Kemudian pada saat ditanya, apakah kalian menjawabnya dengan jujur? Nah, ketika menjawab pertanyaan, kalian harus menjawabnya dengan jujur. Tentunya orang tua kalian tidak akan marah jika kalian menjawabnya dengan jujur. Lalu, apa sih pengertian jujur? Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu jujur? Ya, baik. Ibu akan bantu menjawab ya. Jujur artinya mengatakan sesuatu dengan yang sebenarnya atau melakukan sesuatu sesuai aturannya. Nah, lawan kata jujur itu bohong atau curang. Ingat ya, kita tidak boleh berkata bohong atau curang. Kejujuran merupakan hal utama yang wajib diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena dengan berperilaku dan berkata jujur, maka akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjadi orang yang jujur. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 152, yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun ia adalah kerabatmu. Nah, berdasarkan arti ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kita berkata, maka harus berlaku adil. Artinya kita harus berkata dengan jujur. Jujur dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ulangan. Saat ulangan kita harus jujur dalam mengerjakannya. Artinya ketika kita mengerjakan soal ulangan, kita tidak boleh mencontek atau melihat pekerjaan orang lain. Sehingga pekerjaan yang kita kumpulkan adalah benar-benar hasil dari pemikiran kita. Contoh selanjutnya adalah mengembalikan buku teman yang terjatuh. Nah, dengan mengembalikan buku teman yang terjatuh, itu berarti kita sudah berperilaku jujur untuk mengakui bahwa barang tersebut
bukanlah milik kita. Anak yang jujur akan memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah benar dalam ucapan, tekad, dan kemauan. Kemudian yang kedua, bila berjanji ia menepati. Selanjutnya yang ketiga yaitu bila dipercaya tidak berkhianat. Dan yang terakhir, suka berbuat kebaikan. Apabila kita berbuat jujur akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu disayang Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang jujur berarti dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua yaitu disukai orang tua, guru, dan teman-teman. Mengapa? Iya, karena anak yang jujur akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Manfaat ketiga yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Baik buruknya seseorang dilihat dari seberapa banyak perkataan yang dapat dipercaya. Semakin sering ia berperilaku dan berkata jujur, maka orang akan menilainya sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya. Manfaat selanjutnya adalah hidup lebih bahagia dan damai. Nah, dengan tidak adanya yang kamu sembunyikan, maka hidupmu akan jauh lebih tenang dan damai. Kamu juga akan merasa lebih bahagia karena dampak positif dari berkata jujur. Selanjutnya yaitu sikap percaya diri. Anak-anak, salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah dengan percaya diri. Percaya diri artinya sikap yang mantap dan penuh keyakinan pada kemampuan yang dimilikinya. Artinya kita harus yakin bahwa diri kita mampu melakukan sesuatu tanpa tergantung dengan orang lain. Nah, percaya diri itu bukan berarti sombong ya. Orang yang percaya diri akan meyakini bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, sedangkan sombong artinya beranggapan bahwa hanya dirinya yang paling mampu. Anak yang percaya diri akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menghargai diri sendiri. Orang yang percaya diri akan mempunyai keyakinan bahwa dirinya sangatlah berharga. Selain itu, orang yang percaya diri juga tidak pernah menganggap nilai mereka lebih rendah dari orang lain. Kemudian ciri yang kedua yaitu berani mengambil sikap. Orang yang percaya diri umumnya berani mencoba hal-hal yang baru. Ia akan selalu berani dalam mengambil sikap dan jika mengalami kegagalan maka ia akan menganggapnya bahwa kegagalan yang itu sebagai proses untuk tumbuh dan berkembang. Nah, oleh karena itu kita harus berani dalam mengambil sikap dan jangan takut apa yang akan terjadi jika kita gagal. Baik, ciri selanjutnya yaitu tidak takut. Salah seseorang yang memiliki rasa percaya diri, ia akan berani dan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Selain itu, ia juga tidak malu untuk mengakui kesalahannya kepada orang lain. Dan ciri yang terakhir yaitu berusaha menjadi yang terbaik. Agar kita menjadi yang terbaik, maka harus banyak belajar dan berlatih. Anak yang percaya diri akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua, guru, dan memiliki banyak teman. Nah, lawan dari percaya diri adalah rendah diri. Nah, rendah diri artinya tidak yakin akan kemampuan dirinya. Orang yang rendah diri akan selalu takut untuk berbuat sesuatu. Oleh karena itu, ia akan selalu mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut
ini ya anak-anak. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak yang sedang memperkenalkan diri di depan kelas. Mereka semua berani tampil di depan kelas. Nah, mengapa mereka berani? Ya, karena mereka yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika kita percaya diri, maka kita harus yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Selain percaya diri dalam memperkenalkan diri, kita harus percaya diri ketika bertanya atau berpendapat. Jangan sampai ketika kita tidak memahami pelajaran, kita diam saja, karena nantinya kita tidak bisa untuk memahami apa yang dijelaskan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan jika ada yang belum dipahami, boleh kalian tanyakan ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas rumah yang telah Ibu berikan tadi. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.